Lebih baik pelihara babi daripada pelihara umat Mokondo. Pelihara babi lebih menguntungkan, umat Mokondo hanya menyusahkan. Pelihara babi 3 bulan bisa untung, pelihara umat Mokondo negara jadi rugi. Pelihara babi itu lebih gampang diatur, pelihara umat Mokondo susah diatur. Welcome to the party now. Semuanya put your hands up in the air. Penguasa, oh penguasa, penguasa, oh penguasa. Sebaiknya umat Moko ditukar dengan babi agar negara ini tidak kacau. Ya, jadi sebaiknya ditukar dengan babi. Ya, jadi sudah ada kampanyenya untuk menukar umat Mokondo dengan babi. Jadi ini serius teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nggak setuju ya, berarti dia salah satu dari umat Mokondo. Karena umat Mokondo ini menyusahkan teman-teman ya. Mereka yang salto-salto di jalan ketabrak metong, nanti kena orang yang nabrak. Karena apa? Karena itu dianggap lalai. Jadi kalau umat-umat Mokondo ini kan sering banget menyusahkan gitu kan. Yang biasa salto-salto di jalan, terus nyium-nyium aspal gitu kan. Mereka jilatin-jilatin aspal gitu kan di jalan-jalan tuh. Daripada nyusahin negara, nyusahin banyak orang, tukar dengan babi. Iya serius, ini kita ngasih tahu aja. Jadi perencanaannya mulai udah di tahun depan boleh lah ya. Apalagi kalau udah Israel udah setuju, ya itu kebijakan pertama sih ya. Supaya bisa ya umat-umat bodoh ini ya. Ini program belajar pemerintah ini nggak jalan ya. Masalahnya sejak era Orde Baru, program belajar supaya memberantas buta huruf itu sudah sangat disampaikan ya, terus menerus. Belajar jangan bodoh. Jangan tua tapi bodoh, iya kan? Tapi karena mereka belajar kepada orang-orang buta huruf, orang yang buta huruf akhirnya jadi bodoh sampai hari ini. Apalagi yang tua-tua itu tua tapi bodoh, ya. Sama seperti yang ngajarin si Nabi Mokondo, tua tapi bodoh. Buta huruf, makanya nggak pinter-pinter. Coba pinter dikit napa, coy. Umat Mokondo
Ada yang salah dengan sumber daya manusia di negeri Konoha. Si Nabi Mokondo hanya ajaran kali, tapi kenapa dipercaya? Si Nabi Mokondo pelaku kriminal, tapi kenapa dipercaya? Si Nabi Mokondo hanya ajarkan dusta, tapi kenapa dipercaya? Si Nabi Mokondo pembuat kejahatan, tapi kenapa dipercaya? Ada yang salah dengan sumber daya manusia di negeri Konoha. Kapan habis lagunya kalau kayak gini? Ngomong SDM aja nggak singkat, lu buatin lagu gimana sih? SDM rendahan langsung aja kayak gitu. Kenapa harus pakai sumber daya manusia? Langsung SDM aja. Lu kenapa harus buat musik ikutin mereka yang botol? Biar mereka seneng gitu. Coca-Cola aja bacanya lama. Gimana coba lu bisa pinter kalau baca A aja bisa 2 tahun. B aja 2 tahun. Makanya belajar. Ini ada Miss Kepo sama siapa lagi nih, Mokondo.
Gampang jadi Long, Neng. susah. Ya, halo Miss Kepo. Iya, gimana Miss Kepo, ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih sebelumnya saya sudah diizinkan naik. Sebenarnya tadi aduh luar biasa sekali ya. Saya mau ini aja sih sebenarnya, mau apa ya, mengucapkan selamat dan kiranya Tuhan Yesus berkati Komal ini ya, akan semakin bertumbuh dan menjadi menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang baru gitu. Karena saya juga kan murtadin ya, jadi puji Tuhan luar biasa sekali, Komal ini membuat saya semakin tercerahkan begitu, Has. Amin. Ya, Ibu murtadinnya dari kapan? Nanti bulan November genap 2 tahun. Baru 2 tahun. Kenapa bisa murtad? Puji Tuhan, lebih baik daripada tidak sama sekali. Kenapa bisa mengikut Kristus? Ya karena puji Tuhan, karena teknologi ya, karena Komal ini, karena mencerahkan saya ya. Kalau mungkin tidak adanya, kalau saya tidak tersesat di TikTok, mungkin saya juga masih jadi kadrun. Ibu makan ya. Babi nggak? Itu dia belum. Saya bilang sama anak saya bilang gini, Kak, kita kan, saya bilang gini sama anak saya, Kak, kita kan sudah baptis ya, tapi belum afdol. Saya bilang gitu. Kenapa, Ma? Karena Mama belum batalkan makan babi. Saya bilang gitu. Jangan, nggak usah. Bagus Bu, ya nggak usah. Kita susah Bu. Jadi kalau nggak makan babi, ya udah jangan Bu ya. Soalnya kita juga yang udah lama, yang dinas lama ini Bu, udah susah cari babi Bu. Jadi Ibu jangan nambah lagi beban kita ya. Gitu ya. Iya, icip-icip aja boleh ya Bu ya, tapi kalau sekali beli itu 3-4 kilo jangan lah ya. Tapi ini sih, tapi aman sih, karena lumayan jauh juga kalau di daerah saya untuk cari B2. Agak susah juga. Jadi kalau sekali-sekali boleh lah gitu. Oh iya boleh Bu ya. Begitu, iya. Ini jadi, loh. Jangan sering-sering ya. Host, saya mau menanggapi ini loh, Host. Kalau misalnya untuk kita kan seperti tadi yang narasumber bintang tamu tadi ya, bagaimana dia sulitnya, ada banyak juga sih kadun-kadun yang sulit untuk memahami kitabnya ya. Artinya gini, kalau kitab itu kan sebagai pedoman hidup, kalau kita kompar saja dengan Pancasila ya, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu kan sebagai landasan hidup sebagai manusia ya, sebagai warga negara. Mirip lah sebagai panduan hidup. Betul. Nah, hebatnya Pancasila, kita bukan hanya menghafal, tapi kita mengerti. Ya kan? Dan itu dijabarkan dari tiap-tiap sila itu dengan butir-butirnya gitu ya. Jadi kita paham apa itu butir-butir Pancasila itu yang kemudian menjadi dasar kita dalam berperilaku, bernegara dan bermasyarakat. Nah, bagaimana mungkin suatu kitab ya yang katanya menjadi pedoman hidup, tapi kita hanya menghafal tanpa tahu artinya. Jadi bagaimana kita bisa mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tidak tahu isinya? Itu kan kebodohan sejati buat saya. Dan saya termasuk orang yang bodoh sebelumnya gitu. Ya, baik, sudah sadar diri Bu ini. Ya betul. Tapi memang Tuhan tapi dulu sebelumnya juga ini ya, menghafal juga ya Bu. Iya, memang suatu keharusan menghafal. Coba sedikit aja lantunannya supaya saya dengar sedikit cengkokan Ibu tuh, bisa nyanyi lagu dangdut nggak? Ya, apal dah pokoknya. Bersinar lagi. Ya, coba yang biasa sebelumnya Bu. Apa kira-kira mungkin? Apa tuh? Teman-teman ini kan butuh yang namanya validasi Bu. Jadi jangan sampai begini ya, kadang-kadang begini loh host ya, kadang-kadang mereka tuh begini, bohong gitu, coba dong baca ayat, apakah itu penting, sedangkan itu sudah saya haramkan di mulut saya gitu, walaupun ya aduh gimana ya, emang salah harus banget gitu ya, penting banget gitu.
Iya, 2 lantunan aja, nggak apa-apa. Iya. Aduh, malu nyebutnya. Aduh, kayaknya gigay banget. Gimana sih? Biar kita tahu, Bu, kalau ibu sudah, ini ibu udah dibaptis kan? Puji Tuhan sudah November 18 bulan yang lalu ya. Iya, jadi kalau ibu udah dibaptis, hal-hal yang menyangkut, yang namanya hal-hal seperti itu tuh udah nggak bakal lagi kena lagi ya ke kita, karena Iyalah, kita udah ngapain dikuasai gitu. oleh Roh Kudus. Sudah, Makanya ibu iya. coba ungkapkan sedikit. Jadi nggak masalah, Bu, ngomong-ngomong hal-hal yang dulu-dulu tuh nggak masalah gitu. Ya jadi begitu ya. Sedikit karena aja, saya biar jangan jadi ini. Jangan jadi yang namanya mereka kan banyak yang bilang sedikit aja, Bu, sedikit aja. Karena nggak on cam, Bu, supaya jangan sampai kita di sini tuh nggak dijadikan Ya sebagai masalahnya begini, fitnah. host. Kalau saya on cam berbahaya sekali karena saya sering kali diserang ya, host. Gitu. Ya udah, buktikan setidaknya dua lantunan. Usyali pada zuri arbarakatin mustabil kibatillahi ta'ala, itu aja dah. Ya udah, itu aja ya, supaya biar teman-teman juga tahu ya. Males ah. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, saya hanya coba untuk supaya teman-teman ya percaya aja. Kalau saya biasanya sih santai aja, Bu. Kalau saya percaya kok apa yang ibu sampaikan. Kalau teman-teman yang lain tuh yang nanya di bawah yang seperti apa. Jadi kalau udah sah, makasih ya, Bu ya. Tapi ingat, Bu, jangan kalau makan babi jangan banyak-banyak ya, Bu ya. Itu dia. Ya. Saya kan hanya sekedar mau membatalkan saja gitu loh. Kan kalau Iya, udah jangan, kena kan udah nggak usah, sah nggak usah. gitu. Nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, tetap aja nggak usah makan, Bu, susah kita. Jadi ya Baik, gitu makasih aja. ya, Bu, Terima ya. kasih sekali. Iya, shalom. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus berkati selalu. Oke ya, teman-teman semua ya. Jadi bagus udah ada ibu-ibu yang masuk ke Kristen tapi tidak mau makan babi. Gitu. Ini baru yang namanya toleransi terhadap yang udah lama. Kita yang sudah lama ini, yang sudah biasa makan babi, cari babi susah gara-gara kebanyakan murtadin. Ya. Susah sekali sekarang, udah mahal sekali. Jadi buat teman-teman yang udah masuk ke Kristen, gak usah makan babi. Toleransi dengan yang itu namanya toleransi. Ya. Jadi kalau sekali ya kalau memang bisa icip-icip ya udah 1 tetes aja. Jadi mahal sekarang kita ini. Oke. Ada Ardian Motor. 2 orang lagi absen Love Orange-nya. Halo, salam host. Shalom. Ya, saya ini mantan dari dari seberang juga, host. Baik. Nah, jadi ini saya mau tanya ya, host, karena dulu waktu saya ngaji itu sekitar tahun 98-99, itu kan musim-musim apa dulu itu, host? Musim-musim yang Bisa yang patah-patah apa atau dulu itu beliau nih? Darakula ya, ada. Halo, Kurang paham saya. halo, halo, halo. Iya, gimana? Jelas ya? Iya, jelas, silakan. Gini kan, host, kan dulu kan waktu saya di agama sebelah itu dulu pernah mengaji setiap malam tahun 98-99. Lalu Terus? di situ masa-masa zaman-zamannya dulu itu yang disebut Darakula itu, ada setan katanya Darakula gitu loh. Nggak ngerti, Terus Pak. kalau
Coba ngajinya kayak gimana? Gini, Yos, kalau pulang ngaji itu kan dulu kan waktu masa-masa ada Iya, setan-setan contoh ngajinya kayak gimana? Saya nggak ngerti masalahnya. Gini, kalau gini dulu kan dibilang kalau kita takut sesuatu itu bacakan ayat ini katanya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Apa betul itu? Betul itu mengusir setan atau gimana? Itu yang saya tanya. Anda tanya saya. Nggak ada. Tanya saya. Iya. Baik. Saya mau jawab nih, Pak ya. Iya. Sebenarnya saya juga mau tanya Bapak. Iya. Karena yang Bapak omongin itu saya nggak ngerti apa maksudnya supaya saya juga bisa jawab. Oh, maksud saya gini, itu ayat itu apa sih artinya? Kenapa kalau kita takut sesuatu itu kita bacakan ayat itu? Lo sama kita juga nggak tahu, saya mah nggak mana tahu yang kayak gitu. Nauzubillah. Oh gitu juga. Ini kadang-kadang sedeng nih. Pergi nggak? Pergi nggak? Tanyanya ke gua lagi. Udah berisik lagi. Enak aja gue ditanya-tanya yang kayak gitu. Mana gue tahu. Tanya di sana dong. Ini datang sekali lagi ya motor-motor ini. Yang punya motor-motor pokoknya ada yang namanya Rizal Motor. Apa gitu. Adrian Motor, susah itu, susah. Tapi puji Tuhan dia udah jadi Kristen ya. Jadi jangan makan babi ya. Jangan makan babi. Yang buat yang teman-teman yang udah Kristen, yang sudah masuk Kristen, jangan makan babi. Susah kita cari setiap hari babi ini. Oke, satu lagu lagi buat teman-teman semua ya. Ini Sabar Habibku ya. Kenapa tiba-tiba gue jadi Habib ya? Kok gue Kristen kali? Hello? Gue Kristen. Gak ada mengalir cucu-cucu Nabi. Darah-darah Nabi tuh gak ada. Enak aja lu pada fitnah ya. Lu bayangin gak kalau seandainya gue tuh jadi seorang Habib gitu. Bentar ya, gue bayangin ya kalau gue jadi Habib tuh gimana ya. Gue punya 4 istri ya. Terus gue tuh enak banget ya kalau jadi Habib ya. Jatuhnya nanti gue sekali mau kondo tetap mau kondo. Lu bayangin gak sih kalau gue jadi Habib gitu? Gue udah ketampanan yang hakiki gitu kan. Terus cerdas gitu. Jadi gue sekali mau kondo tetap mau kondo gitu ya. Lu bayangin. Nabi mau kondo, sekali mau kondo tetap mau kondo. Walau sudah tahu itu kriminal, Nabi mau kondo selalu di hati. Slogan umat Nabi mau kondo, sekali mau kondo tetap mau kondo.
Walau sudah tahu itu kriminal, Nabi Mokondo selalu di hati. Jangan sampaikan kebenaran di depan umat Nabi Mokondo, karena kebenaran itu yang salah, Nabi Mokondo yang selalu benar. Nabi Mokondo seorang penjahat yang dipuji, Nabi Mokondo kriminal yang dijadikan teladan. Nabi Mokondo seorang penjahat yang dipuji, Nabi Mokondo kriminal yang dijadikan teladan. Tetaplah jadi bodoh, tetaplah jadi miskin, tetaplah jadi penjahat. Itulah ciri khas umat Nabi Mokondo. Nabi Mokondo seorang penjahat yang dipuji, Nabi Mokondo kriminal yang dijadikan teladan. Nabi Mokondo seorang penjahat yang dipuji, Nabi Mokondo kriminal yang dijadikan teladan. Tetaplah jadi bodoh, tetaplah jadi miskin, tetaplah jadi penjahat. Itulah ciri khas umat Nabi Mokondo. Ya, siapa yang mau terus jadi Mokondo? Lu bayangin ya. Tapi dulu